Welcome to Suarahya Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Perbana di Suara Ahyar. Tentu kita masih di cerita buku. Setiap buku punya cerita. Nah, kehebatan lainnya, jalinan antar unsur dalam KKN di Desa Penari amat kuat. Keberadaan tokoh dalam KKN di Desa Penari menopang cerita dan sebaliknya. Latar dan pelataran Desa Banyuseliro, Tapak Tilas, Sinden, dan juga latar waktu yang didominasi petang hingga malam memberi tambahan nilai misterius terhadap cerita. Keberadaan latar itu juga memberi kesempatan leluasa para tokoh yang misterius pula, macam Badara Wuhi, Mbah Wuyut atau Mbah Dok, untuk hadir dan berkembang. Kemudian pilihan dua alur, plot Widya dan plot Nur, juga memperkuat nilai suspense. Dari scene ke scene, rasa penasaran pembaca terus terpelihara hingga akhir cerita. Singkat kata, kalau mau diambil sebuah penilaian begitu, semua unsur dalam KKN di Desa Penari menurut saya berpilin, berkelindan, menyatu, dan saling menguatkan. Itu hebatnya. Nah, kehebatan lain versi novel. Dibandingkan dengan versi thread yang beredar di media sosial, lebih-lebih yang beredar di Twitter, KKN di Desa Penari versi novel ini jauh lebih layak baca. Tata tulis, struktur kalimat, hingga keruntutan cerita lebih tertata. Selain karena penulis yang mengupgrade cerita, memberi sejumlah tambahan, keberadaan Sen Arlo sebagai penyunting saya kira cukup besar perannya untuk menghadirkan novel yang paripurna. Perbedaan lainnya, kutipan langsung percakapan dalam versi thread nyaris sepenuhnya menggunakan bahasa Jawa. Nah, dalam versi novel lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Pengarang hanya mempertahankan beberapa dialog menggunakan bahasa Jawa dengan pertimbangan kekuatan pesan dan kekhasan. Untuk pembaca yang tidak memahami bahasa Jawa, dalam novel pengarang menyertakan pula terjemahan dialog dalam bahasa Indonesia. Hebat banget begitu. Apakah tidak ada kesalahan? Apakah tidak ada kekurangan dalam novel ini? Nah, kalau hendak mencari-cari kesalahan, tentu tetap ada. Saya ambil beberapa contoh. Di halaman 15. Di halaman 15 terdapat kalimat yang secara logika tidak tepat. Kalimat itu menceritakan tentang waktu tempuh dari batas hutan ke desa KKN. Di situ tertulis 3 menit Batin Widya. Itu bukan waktu yang sebentar sih. Sejauh apa memangnya desanya dari jalan utama ini? Itu yang tertulis. Nah, ungkapan 3 menit dan bukan waktu yang sebentar jelas jaga sembung bawa golok. Apalagi ketika dilanjutkan dengan pertanyaan sejauh apa memang desanya dari jalan utama ini. Ini bagi saya ya, kecuali tim sepak bola yang sedang mengulur-ulur waktu atau cowok yang sedang menunggu jawaban calon gebetan, 3 menit jelas waktu yang sebentar. Akan lebih masuk akal barangkali kalau dalam novel itu tertulis 30 menit atau bahkan 3 jam. Kalau saya pasang di kalimat 30 menit Batin Widya, itu bukan waktu yang sebentar sih. Sejauh apa memang desanya dari jalan utama ini?
agak masuk akal. Lebih masuk akal lagi kalau bunyinya begini. 3 jam batin widya. Itu bukan waktu yang sebentar sih. Sejauh apa memang desanya dari jalan utama ini? Ya kan? Jadi kalau 30 menit atau 3 jam, saya kira lebih masuk akal ketimbang 3 menit. Beberapa kesalahan ketik, salah huruf masih ada, tetapi dampak maknawinya sangat fatal. Penulisan kata kepala yang seharusnya kelapa dalam kalimat Widya meraih gayung yang terbuat dari batok kepala yang dipilin dengan kayu jati dan diikat dengan sulur pada halaman 41 tentu sangat menyeramkan. Begitu juga beberapa kesalahan ketik tetapi dampak maknawinya sangat fatal masih terjadi. Penulisan kata kepala yang seharusnya kelapa dalam kalimat Widya meraih gayung yang terbuat dari batok kepala yang dipilih dengan kayu jati dan diikat dengan sulur pada halaman 41 tentu sangat menyeramkan. Begitu juga penulisan kata marah yang semestinya ramah. Coba simak. Bu Sundari rupanya sangat marah. Beliau bahkan mengatakan kalau mereka boleh tinggal sampai tugas KKN selesai. Ini ada di halaman 151. Kalimat ini tentu akan lebih masuk akal kalau kita tulis. Bu Sundari rupanya sangat ramah. Beliau bahkan mengatakan kalau mereka boleh tinggal sampai tugas KKN selesai. Atau apa yang Anda pikirkan kalau membaca kalimat ini? Pemakan desa ini dikelilingi oleh banyak sekali pohon besar dan beringin. Suasananya sangat sejuk tapi menimbulkan kesan begitu sunyi. Kita tentu tahu mestinya bukan pemakan. Barangkali lebih tepat pemakaman. Di luar itu rasanya tidak ada kesalahan signifikan. Seperti juga threadnya, novel KKN di Desa Penari terbilang sukses menghadirkan bacaan yang menarik. Setidaknya novel ini bisa memberi dada berdesir yang tidak kalah dari menunggu falak muncul dalam Conjuring atau mendengar tembang Lingsir Wengi dalam film Pengabdi Setan. Apalagi kalau kita membacanya pada tengah malam sendirian, hujan deras mengguyur, listrik padam pula, HP lobet pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayat Permana. Yuk berbagi cahaya.